Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi, semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini senantiasa berbahagia. Dan terutama kita harus mengingatkan diri kita agar diri kita selalu menjadi sumber bahagia, sumber sukacita, sumber cinta, sumber kasih, sumber rahman, sumber rahim bagi semesta. Pastikan setiap makhluk di semesta ini bahagia dengan kedatangan kita. Satu rumput pun pastikan harus bahagia dengan kedatangan kita. Satu pohon harus bahagia dengan kedatangan kita. Dan orang yang akan bertemu dengan kita pun bahagia dengan kedatangan kita. Siapa orang yang kedatangannya selalu ditunggu-tunggu? Yaitu mereka yang kedatangannya selalu membawa berkah. Jadi kedatangannya itu selalu membawa kebaikan, membawa kebahagiaan, membawa sukacita. Karena ada orang yang kedatangannya tidak diharapkan. Ada orang yang kedatangannya tidak dirindukan. Ada. Siapa itu? Yaitu orang yang setiap dia datang itu selalu membawa kesulitan. Membawa berita buruk, keluhan. Yang dibicarakan biasanya adalah kebencian. Pastikan bahwa diri kita selalu menjadi manusia yang kedatangannya dirindukan. Kepergiannya disesali. Itu cara mengukur diri kita berhasil atau tidak dalam kehidupan. Jadi oleh karena itu beruntung sekali kalau kita dalam hidup ini kedatangan kita sudah dirindukan banyak makhluk. Saya kalau pulang ke rumah, ikan saja rindu sama saya. Saya kalau pulang ke rumah, bunga saja rindu. Karena kalau ada saya di rumah, saya pastikan tidak ada bunga yang tidak minum. Dan kalau saya ada di rumah, tidak ada pohon yang kering. Itu yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita nginjak rumput saja tidak ada rasa belas kasih, kita mematahkan ranting pohon tidak ada belas kasih, itu tanda bahwa sebetulnya kita masih memiliki karakter perusak di semesta ini. Oleh karena itu kalau hari ini kita sudah dirindukan kehadiran kita oleh semesta, yaitu tanda bahwa kita sudah mulai baik. Oleh karena itu pada kajian kali ini kita akan berbicara tentang cara semesta menumbuhkan ruhani. Sebetulnya yang saya mau bicarakan adalah cara semesta menumbuhkan jiwa sebetulnya. Karena jiwa adalah bagian dari ruh kita. Nah, saya ambil judul lebih global supaya pembicaraan kita lebih luas. Oleh karena itu, mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mohon ridho dan berkah Allah. Semoga kajian kita hari ini diridhoi, diberkahi,
dan terutama ilmu yang akan kita dapat membawa keberkahan buat semesta. Kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah manusia itu sesungguhnya? Apakah tubuh yang diberi jiwa atau jiwa yang difasilitasi oleh tubuh? Siapa manusia itu? Tubuh yang diberi jiwa atau jiwa yang difasilitasi tubuh? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Apa bedanya? Ketika kita mengatakan manusia itu adalah tubuh yang dikasih jiwa, maka kita akan berfokus yang namanya manusia itu adalah tubuh. Yang namanya tubuh, satu, tidak abadi. Yang kedua, sering sakit. Yang ketiga, gampang rusak. Ya. Yang keempat, banyak penderitaan. Itu tubuh. Tapi kalau kita ganti, manusia itu adalah jiwa yang difasilitasi tubuh. Jadi aslinya kita itu adalah jiwa. Jiwa itu bagian dari ruh. Wujudnya ruh adalah nur. Jadi sebetulnya aslinya kita ini adalah makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di semesta. Bukan makhluk bumi yang sedang mencari cahaya. Banyak orang yang keliru. Kita ini dipandang sebagai makhluk bumi yang sedang mencari cahaya. Padahal aslinya kita ini adalah makhluk langit, makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di bumi. Itulah pentingnya kita sadar dengan asal usul diri kita. Jadi diri kita yang asli itu bukan makhluk bumi, bukan. Aslinya kita tuh makhluk langit. Kalau aslinya kita makhluk langit, berarti kita ini memiliki sifat-sifat langit. Kalau aslinya kita makhluk cahaya, berarti kita ini harusnya datang ke bumi yang gelap ini membawa cahaya. Pertanyaan yang paling mendasar bagi kita, apakah kita sudah berkontribusi mencahayakan bumi? Atau malah kita berkontribusi menambah kegelapan bumi? Disitulah sebetulnya arti kita sebagai manusia bisa kita pertanyakan. Dari sejak lahir sampai sekarang, coba renungi. Apa sih kontribusi kita terhadap bumi? Apakah kita memberikan kontribusi cahaya atau malah kita memberikan kontribusi kegelapan? Makanya filosofisnya orang Parahyangan sudah jelas. Ciri manusia paripurna itu ada 6. Yang pertama, nulung kanu butuh. Kita tidak mungkin bisa nulung kanu butuh kalau kitanya masih butuh. Yang kedua, nalang kanu susah. Bagaimana kita bisa nalang kanu susah kalau kita pun masih susah? Yang ketiga, ngahudangkeun kanu sare. Bagaimana kita ngahudangkeun kanu sare? Kita juga masih tidur. Yang keempat, nyaangan kanu poekeun. Rek kumaha urang nyaangan kanu poek, da urang ge poek kene. Lampu kalau belum dinyalakan tidak punya kemampuan apa-apa. Dia sama gelapnya dengan tempat gelap. Dan baru kelihatan itu lampu dan ada gunanya kalau dia sudah terang benerang. Yang kelima, harus bisa nepak kanu poho. Nepak kanu poho berarti mengingatkan orang yang lupa.
Lupa apa? Lupa jati dirinya. Kebanyakan manusia lupa siapa dirinya. Bahkan lupa bahwa dirinya itu adalah makhluk langit. Lupa kalau dirinya makhluk cahaya. Lupa kalau diri sejatinya adalah jiwa. Bukan tubuh, bukan pikiran. Dan yang keenam, ya, yang keenam harus bisa nganter kanu keeng. Bagaimana kita bisa nganter kanu keeng? Da urang ge keeng kene. Kalau kita masih jadi penakut, bagaimana kita bisa mengantarkan orang takut? Kitanya sendiri belum jadi pemberani. Mau mengatakan yang benar aja takut. Mau beda sedikit dengan orang lain padahal benar, takut. Lebih suka menjadi gerombolan domba daripada menjadi seekor singa. Cari aman lebih bagus menjadi orang lain. Karena menjadi diri sendiri itu memang bahaya, bisa terasing dari gerombolan domba. Tetapi karena kita tidak punya keberanian untuk itu, apa yang terjadi? Kita relakan diri kita untuk menjadi orang lain. Makanya hanya orang yang sudah berhasil menghentikan gagasan untuk menjadi orang lain adalah orang yang akan berhasil dalam kehidupannya. Berhasil bukan diukur oleh ukuran manusia, tapi berhasil menurut ukuran semesta. Makanya ada guru, ada siswa. Guru itu dari dua kata, gu dan ru. Gu itu artinya adalah kegelapan, dan ru itu artinya cahaya. Jadi guru adalah orang yang bisa mengantarkan orang lain dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang yang diantarkan disebut siswa, dari si dan swa. Si itu adalah manusia, dan swa itu artinya adalah mandiri. Makanya swadaya, swakarsa. Jadi swa itu mandiri. Jadi siswa adalah manusia yang sedang belajar memandirikan dirinya untuk menjadi diri sendiri. Nah, bagaimana cara semesta untuk menjadikan kita dewasa? Makanya ada dewasa, ada dewata. Dewata itu di atasnya dewasa. Makanya kenapa orang Bali mengatakan pulaunya pulau dewata. Kan dari kata dewa dan tak. Kan dewa itu biasanya dikonotasikan dengan ya suatu entitas yang memiliki harga diri cukup tinggi. Dewa. Wah, itu setingkat dewa. Makanya kata dewasa, dewata itu pakai dewa. Dewa itu dari deva sebetulnya. Deva itu artinya cahaya. Makanya pencerahan dalam bahasa Inggris divine. Dari kata dasar deva. Enlightenment. Deva. Sudah terang benderang. Gitu. Nah, bagaimana cara semesta menumbuhkan ruhani supaya dewasa? Sebetulnya yang ditumbuhkan itu bukan ruhani, yang ditumbuhkan itu jiwa. Dan setiap jiwa ditiupkan ke dalam tubuh selalu disertai Allah dan Rasulnya. Itulah cinta kasih semesta. Setiap peniupan jiwa ke dalam tubuh untuk dikaryakan di semesta selalu disertai Allah dan Rasulnya. Itulah cinta kasih semesta. Jadi tidak pernah jiwa ini sendirian. Jiwa ini selalu didampingi oleh Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang merasa didampingi adalah mereka yang sudah menyaksikan Allah dan Rasulnya. Makanya siapapun yang sudah menyaksikan Allah dan Rasulnya yang sejati dalam dirinya, maka dia sudah bersyahadat. Itulah syahadat sejati. Syahadat sejati tidak ada kaitannya dengan ucapan. Karena syahadat sejati adalah pengalaman spiritual.
Itulah pentingnya kita mengalami syahadat yang itu. Karena kebanyakan orang puas dengan syahadat yang ucapan. Ada yang bagus tuh kemarin, sahabat kita di WA Group. Dia mengucapkan syahadatnya beda. Aku bersaksi bahwa aku tidak ada kalau tidak ada leluhurku. Dan aku bersaksi bahwa leluhurku adalah utusan Tuhan. Itu bukan syahadatnya beda, tetapi itu adalah seorang pribadi yang sedang mengungkapkan sebuah kebenaran. Kan betul kan? Aku bersaksi bahwa aku tidak akan ada tanpa ada leluhurku. Itu sebuah pengakuan pada leluhur. Dan leluhurku adalah utusan Tuhanku. Betul kan? Karena setiap manusia diciptakan ke semesta kan diutus Tuhan. Orang tua kita diutus ke semesta, diutus Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk melahirkan kita. Dan kita pun diutus ke semesta menjadi utusan Tuhan untuk menjadi kepanjangan semesta melahirkan anak-anak kita. Dan terus begitu. Untuk apa? Untuk mengabadikan kehidupan. Kenapa? Karena jiwa abadi sementara tubuh tidak abadi. Maka tubuh harus diabadikan dengan siklus kehidupan supaya bisa mengimbangi abadinya jiwa. Jadi tubuh ini disikluskan oleh kehidupan, ya, lewat learning cycle kehidupan supaya apa? Untuk menumbuhkan keabadian. Karena kalau tubuh tidak abadi, jiwa abadi, berarti kan tidak sebanding dong tubuh dengan jiwa. Makanya jiwa supaya abadi proses belajarnya di kehidupan, maka setelah jiwa itu diberi tubuh dan tubuh rusak, maka berikutnya jiwa akan ditiupkan pada tubuh baru untuk melanjutkan proses kehidupan. Sehingga proses kehidupan itu ya tidak ada batasnya. Nah, untuk apa? Ya, untuk mendewasakan jiwa. Lewat apa? Lewat pengalaman kehidupan. Nah, inilah judul kita hari ini. Baik, kita akan masuk pada fase yang pertama. Bagaimana cara semesta ini menumbuhkan kedewasaan jiwa? Yang pertama diciptakan oleh semesta adalah hukum karma. Dan kalau kita berbicara karma, biasanya konotasi kita pasti ya mengatakan bahwa karma itu adalah hal yang negatif. Bahkan kita mengatakan karma itu seakan-akan hukuman, karma itu seakan-akan ancaman. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Cinta, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya, memberikan hukuman kepada kita karena kesalahan kita? Bukankah kita sedang belajar? Ini saya kasih tahu, hukuman itu adalah kegelapan. Anak kita dititipkan kepada sekolah. Kan anak kita dititipkan ke sekolah itu karena kita sadar anak kita itu dalam kegelapan. Betul? Di sekolah anak kita melakukan kesalahan, oleh gurunya, oleh sekolahnya dihukum, diskor, tidak boleh masuk sekolah sekian hari. Itu sekolah macam apa yang semacam itu? Berarti di sekolah itu nggak ada guru, yang ada adalah para penghukum. Kalau di sekolah ada guru, guru itu harusnya mengantarkan siswa yang gelap kepada terang. Harusnya di sekolah tidak boleh ada hukuman. Kalau sekolah itu mengedukasi seseorang yang melakukan kesalahan supaya tidak melakukan kesalahan berikutnya, maka satu-satunya cara adalah memberikan apresiasi. Makanya penjara itu kegelapan. Walaupun namanya sekarang sudah diganti. Apa katanya? Lembaga Pemasyarakatan. Tapi yang ada di dalamnya apa? Hukuman, tindasan, kekerasan. Karena satu-satunya untuk mencahayakan orang yang gelap itu dengan cinta. Saya tidak yakin kalau di penjara ada cinta. Saya tidak yakin kalau di penjara ada penghargaan. Saya tidak yakin.
Makanya orang setelah dipenjara bertahun-tahun keluar dari situ kan tidak berubah, tetap saja selesai di penjara dia melakukan kejahatan baru. Karena yang ada di sana cuman kegelapan. Jadi kalau sekolah selalu memberikan hukuman, berarti sekolah gak ada bedanya dengan penjara. Makanya Allah yang Maha Cinta tidak mungkin menghukum kita. Jangan percaya kalau ada orang mengatakan, ya, semua kesalahan kita akan dihukum oleh Allah, diazab oleh Allah, dan siapkan tempat untuk menyiksa kita, namanya neraka. Masa iya Allah yang Maha Cinta begitu? Makanya dalam hidup tidak ada hukuman, yang ada cuman cara semesta untuk mendewasakan kita supaya kita lebih baik. Gimana caranya? Yang pertama, ya, semesta ini memiliki satu hukum yang namanya hukum karma. Dan hukum karma itu adalah hukum sebab akibat. Dan hukum karma ini disediakan semesta untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan pembelajaran bagi jiwa. Jadi sebetulnya hukum karma itu bukan hukuman, tetapi disediakan semesta untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan pembelajaran agar jiwa mengalami pendewasaan. Itu sebabnya karma itu dalam bahasa Sanskerta diartikan tindakan. Tindakan itu artinya aksi. Dan ternyata semesta mengajarkan kepada kita setiap aksi pasti akan menimbulkan reaksi. Jadi setiap reaksi pasti ada sebabnya aksi, dan tidak ada di semesta kejadian tunggal. Setiap kejadian pasti ada pasangannya. Setiap aksi pasti ada reaksi, setiap reaksi pasti ada aksinya. Oleh karena itu sadari, tidak ada dalam kehidupan kita yang kebetulan, karena semua yang terjadi dalam kehidupan kita dihadirkan oleh kita sendiri. Nah, selama ini kita salah memandang, seakan-akan kalau kita sakit itu diberikan oleh semesta kepada kita, seakan-akan itu satu arah. Padahal sakit itu hanya reaksi dari aksi kita. Apa aksinya? Ya, aksinya mungkin kita pola hidupnya tidak bagus, pola pikirnya tidak bagus, pola makannya tidak bagus, jadwal makannya tidak bagus, kan begitu. Makanya makan itu harus menggunakan rumus 3J. J yang pertama jadwal. J yang kedua jumlah. J yang ketiga jenis. Jadwalnya sudah bagus. Jam 6, jam 1, jam 6 lagi sore. Udah bagus. Tapi jumlahnya belum bagus. Jadwalnya sudah bagus, jumlahnya juga sudah bagus, jadwalnya sudah teratur, jumlahnya juga sudah sesuai, tetapi jenisnya tidak bagus. Makanya sekarang sudah masanya kita diet menurut golongan darah. Kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna, ya toh? Iya. Pokoknya sudah makan daging, sudah makan ikan, sudah makan tempe, makan tahu, makan sayur, disempurnakan dengan minum susu. Kan begitu? Padahal susu bagi golongan darah A kurang bagus. Susu bagi golongan darah O bagus. Golongan darah A bagusnya susunya difermentasi dulu. Kan seperti itu. Itu karena teknologi modern, ya, ilmu pengetahuan modern sudah sedemikian luar biasa. Riset-riset tentang pola hidup sehat begitu berkembang. Jadi sebetulnya kalian ini beruntung ya, hidup di zaman di mana informasi tentang segala hal begitu derasnya, hanya cukup diakses lewat HP yang ada di tangan kita. Mau tanya apa? Semua ada kan? Mau belajar apa? Semua ada. Mau YouTube tentang apa? Semuanya ada. Semua yang kita butuhkan ada. Sudah tersedia semua di sini. Di sini. Nah, cuma ini tuh kan kayak pisau. Ya. Bisa untuk yang negatif, bisa untuk yang positif. Semua tergantung kepada kita sendiri.
Ya. Jadi tidak ada dalam kehidupan ini sesuatu yang berdiri sendiri, tunggal, selalu berpasangan. Kenapa saya mengalami kejadian ini? Ya sebetulnya kejadian itu hanya mengingatkan kita bahwa kita pernah melakukan aksi yang setimpal dengan reaksi yang terjadi. Itu saja. Ya tidak ada yang tunggal. Selama ini orang miskin, takdir. Padahal kemiskinan itu hanya reaksi saja dari aksi dia. Gitu. Selama ini orang sakit menganggap sakit dari Tuhan sehingga merengek-rengek kepada Tuhan. Tuhan tolong segera cabut penyakit saya. Kata Tuhan, kapan saya nanemnya? Ketika bilang Tuhan segera cabut, berarti kita sedang menuduh Tuhan. Tuhan yang nanam penyakit. Padahal di Quran tidak ada Tuhan nanam penyakit, yang ada Tuhan menyembuhkan penyakit. Yang nanam ya kamu. Itulah hebatnya Tuhan. Yang nanamnya kita, yang menyembuhkan beliau. Kan luar biasa itu cinta kasih Allah itu. Nah cuman kita kan menempatkan Allah selama ini terkadang salah. Karena kita kurang pengetahuan. Karena apa? Karena kita tidak ngerti bahwa diri sejati kita adalah jiwa. Jiwa itu adalah bagian dari percikan cahayanya Allah. Berarti sesungguhnya kita itu adalah bagian dari dirinya Allah. Nah, siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Jadi kalau di fisika ada yang namanya hukum Newton. Hukum Newton itu ada 3. Yang pertama hukum 1, cerita tentang kelembaman. Kelembaman itu hukum inersia. Jadi kalau saya di laboratorium itu bikin percobaan begini. Saya bikin meja di lab. Meja itu saya kasih lubang secara teratur, banyak lubangnya. Kemudian saya menggunakan kompresor, saya tiupkan angin di belakang, di bawah meja itu. Sehingga setiap lubang-lubang kecil itu ada udaranya. Nah ini kalau HP ini saya taruh di meja, kemudian saya gerakkan gini. Sebentar saya kasih sentuhan, sebentar dia diam lagi. Dan kita mengira seakan-akan HP ini diam karena sentuhan saya berhenti. Tetapi ketika saya letakkan HP saya di atas meja yang ada udaranya, kalau saya menyebutnya di lab itu air table dynamic. Jadi karena saya alirkan udara, saya sentuh dengan sentuhan yang sama, ternyata HP saya bergerak lebih lama. Jadi apa yang menyebabkan dia bergerak sebentar tadi? Karena antara HP saya dengan meja ini ada gesekan. Begitu gesekannya dikurangi, ternyata dia bergerak lebih lama. Jadi artinya kalau ini saya letakkan di tempat yang licin sekali, dikasih sentuhan sedikit, dia akan bergerak selamanya. Tidak ada berhentinya. Itu fisika. Itu namanya hukum kelembaman. Artinya kalau benda diam akan cenderung diam selamanya, kalau sudah bergerak akan bergerak selamanya. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan kelipatan 40. Jadi kebaikan itu umurnya 40. Coba paksa diri kita untuk tidak pelit 40 hari, berikutnya gak akan pelit lagi. Nah kita paling juga memaksa diri untuk tidak pelit sejam. Memaksa tidak pelit paling lama sehari. Coba paksa diri kita untuk tidak pelit 40 hari. Karena kalau sudah lewat 40 hari itu akan menjadi karakter. Makanya di Quran periode melakukan kebaikan itu 40. Supaya terjadi yang namanya kelembaman. Kalau sudah jadi orang baik, selamanya baik. Benda yang asalnya diam akan selamanya diam. Itu yang disebut dengan inersia gerakan. Nah hukum inersia ini oleh Newton kemudian dikuantitatifkan, asalnya kualitatif. Setelah dikuantitatifkan muncullah konsep fisika namanya massa. Nah orang-orang pasar, orang-orang dalam kehidupan sehari menyebutnya kan berat. Kan kalian sering nanya berapa berat badannya? Salah itu. Kalau ditanya berapa berat badannya, saya akan jawab berat badan saja 740 Newton. Kalau berat itu sudah ada pengaruh gravitasi. Percepatan gravitasi di permukaan bumi di Indonesia rata-rata 10 meter per sekon kuadrat. Saya 74 kilo.
kali 10, 740, bahasanya jadi keluarnya Newton. Itu gaya tarik bumi terhadap saya kalau pertanyaannya berat. Kan kalian kadang-kadang gak ngerti, ditanya berat jawabannya kilo. Tapi kan karena itu bahasa biasa, ya biasa salah gitu maksud saya. Dan biasa tidak sadar, karena kita tuh tidak pernah mau mikir. Kalau ditanya coba, berapa berat badanmu? Naik aja ke timbangan 50 kilo, tuh udah gak nyambung. Harusnya kalau ditanya berat badan 500 Newton, 50 dikali 10. Karena itu adalah berat, itu adalah gaya. Berapa besar gaya kita ditarik oleh bumi. Makanya pertanyaan yang benar apa? Berapa massa badanmu? Nah jawabannya baru benar, 50 kilo, 55 kilo, 60 kilo. Karena satuan massa itu kilogram. Ngerti gak ini? Ya belajar sedikit lah sains supaya gaul dikit. Hidup itu sains gak ngerti, agama gak ngerti, spiritual apalagi. Sok ngerti aja, ya kan? Iya, kalau udah pakai baju gini kan rasanya udah soleh. Nah, hukum kelembaban Newton itu dikuantitatifkan jadi konsep massa. Makanya massa itu definisinya adalah ukuran kemalasan benda terhadap gerakan. Makanya massa ada dua, ada massa translasi, ada massa rotasi. Diaplikasikan di mesin mobil. Makanya di mobil ada yang namanya roda gila. Jadi roda gila itu roda yang terbuat dari baja, masif massanya. Sehingga saat kita itu memberikan gerakan sedikit saja, dia akan menarik. Di kampung-kampung itu kan ada mesin huler, perontok padi. Kan itu ada mesin dieselnya tuh. Nah, di ujungnya mesin diesel itu ada roda, baja besar sekali. Kan biasanya itu diengkol kan. Nah awalnya berat sekali. Tapi kalau sudah berputar sekali, malah si roda itu membantu gerakan si orang yang itu. Jadi diperingan. Itu yang disebut dengan momen inersia. Itu yang disebut dengan massa rotasi. Itu diterapkan dalam teknologi. Jadi apa? Kalau starter mobil, starter itu kan sebetulnya berat sekali. Kalau mengandalkan dinamo. Karena pakai roda gila, dibantu oleh roda gila. Sehingga proses kompresi dan ekspansi di dalam mesin mobil menjadi mudah dan ringan. Itu teknologi. Gaul dikit. Makanya yang namanya massa itu ukuran kemalasan suatu benda terhadap gerakan. Makanya orang yang massanya 50 kilo beda dengan massanya 150 kilo. Berat kan? Gitu. Jadi kalau misalnya massa tubuh kita terlalu berat, boro-boro kita berkarya untuk orang lain. Bahwa diri aja sudah berat. Maaf. Makanya belajar spiritual itu cirinya, lihat saja badan. Maaf ya. Jadi kalau belajar spiritual badan saja sudah besar gitu. Gimana ngurus orang? Ngurus sendiri aja sudah berat. Bangun berat. Berdiri berat. Olah napas berat. Jalan berat. Jadi ibarat mau naik gunung, badannya sendiri sudah jadi beban bagi dirinya sendiri. Karena kalau massanya makin besar, pengalinya kan tetap 10. Percepatan gravitasinya tetap 10 bagi siapapun. Yang menyebabkan gaya tarik bumi terhadap dia besar, itu kan massanya dia yang terlalu besar. Makanya saya menganjurkan semua murid saya harus langsing. Makanya nanti yang gendut-gendut harus olahraga. Gak bener itu. Iya. Makanya yang menentukan tubuh Anda seperti apa? Jawab. Apa? Apa? Yang menentukan tubuhmu bentuknya apa? Siapa penentunya? Apa?
mulutmu. Mulutlah pembentuk tubuh kita. Jadi mulutlah yang paling bertanggung jawab bentuk tubuhmu seperti apa. Jadi oleh karena itu maka mulut juga yang paling bertanggung jawab terhadap spiritualmu. Mulutmu tidak berhenti makan. Udah gitu tidak berhenti ngomong lagi. Wah. Nah, hukum Newton yang ketiga adalah aksi sama dengan min reaksi. Jadi sebetulnya hukum Newton itu bukan buatan Newton. Hukum Newton itu hukum alam. Hukum alam disebutnya sunatullah. Sunatullah adalah hukum Allah. Jadi semua hukum-hukum fisika adalah hukum Allah. Jadi kalau saya di kelas tidak pernah mengatakan ini hukum Archimedes. Punyanya enggak pernah, ini hukum Allah. Setiap benda kalau dicelupkan ke dalam air, maka dia akan mendapatkan gaya apung ke atas dari air. Itu sudah diciptakan oleh Allah. Kebetulan yang menemukan pertama kali adalah Archimedes, disebut hukum Archimedes. Itu hukum Allah. Kalau pesawat itu kemudian bisa terbang karena apa? Karena perbedaan tekanan. Orang pertama yang menyelidiki perbedaan tekanan karena kecepatan pesawat itu namanya Bernoulli. Disebutnya hukum Bernoulli, padahal itu hukum alam. Allah sudah menciptakan alam sedemikian hebatnya. Dan siapa yang bisa menggunakan hukum alam dan beradaptasi dengan alam, maka dia akan mendapatkan keuntungan dari alam. Pernah nggak kalian ketika naik pesawat berpikir, kenapa ya pesawat bisa ngapung? Pernah? Ya nggak pernah. Baru-baru mikirin itu. Yang dipikirin tuh selalu cicilan. Rasa takut, masa lalu. Gak ada kesempatan mikir itu. Sehingga tidak pernah apresiatif terhadap orang-orang yang menciptakan teknologi. Betul gak? Iya. Ditanya aja tempo hari sama saya, kenapa kalian bisa lihat video di HP kalian yang dikirim oleh orang lain? Gak pernah mikir, taunya lihat video aja. Cuma itu aja. Bagaimana riset sampai menemukan video bisa dikirim? Gak pernah mau tahu. Makanya kita tidak pernah apresiatif pada orang lain. Syukur itu saya menghargai karya orang. Karena otak kita sudah dilatih melihat orang tuh keburukannya, kejelekannya. Bahkan tidak pernah bisa fokus saja sedikit pada kebaikannya. Jadi saya kasih tahu, pikiran itu tidak pernah bisa paralel. Begitu kita fokus pada keburukan orang, semua kebaikannya tidak kelihatan. Tapi begitu kita fokus pada kebaikan orang, semua keburukannya yang tidak kelihatan. Itu pilihan ada pada diri kita, mau fokus kemana. Karena pikiran tidak pernah bisa paralel. Pikiran itu berpikirnya seri. Satu-satu. Makanya surga dan neraka itu kan sebetulnya fokus. Ketika Anda berfokus pada keburukan orang, Anda menciptakan neraka bagi diri Anda. Tapi ketika Anda berfokus pada kebaikan orang, lupa sama keburukannya, Anda sedang menciptakan surga bagi diri Anda. Makanya surga dan neraka bukan soal geografis, tapi itu masalah psikologis. Dan surga dan neraka bukan ciptaan Allah, ciptaan kamu sendiri. Tergantung fokus pikiranmu. Itulah pentingnya kita melatih pikiran kita supaya tetap waras. Paham sampai di sini? Oke. Nah, bagaimana mekanisme kerja dari karma? Yang pertama, karma itu adalah aturan universal yang agung. Dan karma bekerja berdasarkan aksi reaksi, tabur tuai, sebab akibat. Apa yang keluar itu yang akan kembali. Nih lihat saya semua. Saya sedang bicara kan? Terdengar suara saya. Kenapa terdengar? Apakah yang mendengar kalian saja atau saya juga? Kenapa saya bisa mendengar suara saya? Padahal saya mengeluarkan suara. Karena suara ini gelombang mekanik. Keluar dari mulut saya adalah getaran yang merambat lewat medium. Mediumnya adalah udara. Salah satu sifat gelombang adalah reflection. Dapat direfleksikan, dapat dipantulkan. Kenapa saya mendengar?
Pertama, saya mendengar karena telinga saya paling dekat dengan mulut saya. Yang kedua, saya juga mendengar pantulan dari suara saya sendiri. Setiap kita mengeluarkan gelombang, gelombang akan selalu dipantulkan. Itu yang namanya gema. Makanya hidup itu adalah gema. Apa yang kau keluarkan, itu yang akan memantul pada dirimu. Ketika kamu merendahkan siapapun orang lain dengan julukan-julukan yang mengikuti kebencianmu sendiri, ingat, itu bukan buat orang lain, buat dirimu sendiri. Kan kita kadang-kadang kalau benci pada orang sering mengutarakan kata-kata kotor pada orang itu, sangat merendahkan. Dengan sebutan sama, ingat itu bukan buat orang. Kan orangnya juga tidak bersama kita. Itu buat kita. Jadi sebetulnya tidak ada buat orang lain, semua buat diri kita sendiri. Semua kebaikan tidak ada buat orang lain, buat diri kita. Dan semua keburukan pun tidak ada buat orang lain, buat kita. Hati-hati dengan pikiran, kata-kata, dan tindakan kita. Karena apa? Lingkungan kita mencerminkan diri kita. Diri kita juga mencerminkan lingkungan kita. Jadi sebenarnya kita dengan lingkungan itu ya ada refleksi. Jadi kalau saya jelaskan kenapa kita bisa melihat bayangan kita di cermin, itu refleksi. Kalau saya jelaskan pasti pusing, walaupun tiap hari bercermin. Mekanisme fisikanya tidak sederhana. Karena ketika tubuh kita berdiri di depan cermin, tubuh kita itu sebetulnya memancarkan sinar. Nah, sinar itu datang ke cermin dengan sudut datang tertentu. Di situ ada yang namanya hukum Snellius. Makanya cermin dibuat permukaannya sehalus mungkin agar apa? Sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, pantulan dari sinar kita diperpanjang ke dalam, itu yang jadi bayangan kita. Makanya terbentuklah bayangan di cermin. Saking sering bercermin sampai tidak pernah bertanya, mengapa ya saya bisa bercermin? Dan mengapa bayangan saya ada di dalam cermin? Dan mengapa jarak dari saya ke cermin sama dengan dari cermin ke bayangan saya? Pernah nanya? Gak pernah. Terlalu mewah bagi kalian itu bertanya. Pokoknya kalau udah bercermin, jadi banyak sebetulnya peristiwa alam yang tidak kita pertanyakan. Saking apa? Saking kita sudah terjebak dalam apa? Mohon maaf ya, inersia pikiran. Pikiran kita tuh sudah tidak ada daya kritisnya, sehingga pertanyaan itu tidak pernah muncul. Atau gini, suara saya kalau pakai mic ini terdengar lebih keras, bukan? Pernah tanya? Pernah tanya, gimana mekanisme rangkaian elektronik sehingga suara saya yang kecil bisa dibuat menjadi besar? Makanya ada yang namanya amplifier. Amplify itu bukan bahasa Inggris, dikali kan? Amplify itu kan dikali. Jadi suara saya itu dikali oleh apa? Oleh rangkaian elektronik. Nah, sekarang pernah lihat gak rangkaian elektronik kan seperti apa? Supaya suara saya jadi keras. Pernah? Boro-boro ingin tahu. Paling kalau udah nyanyi aja. Makanya saya kalau, mohon maaf ya, saya kemarin ngasih ujian sidang mahasiswa, skripsi. Judulnya itu rangkaian listrik arus searah. Udahlah, penelitian macam-macam. Saya bilang sama mahasiswa saya tidak tertarik untuk menguji skripsi Anda tentang riset Anda. Saya cuma tertarik untuk bertanya pada Anda, apa sih listrik itu? Cicing tuh mahasiswa. Padahal sudah riset tentang listrik. Saya tanya, naon listrik teh? Cicing, nangtung. Saya cuma tanya apa listrik itu. Saya masih ingat dulu saya punya dosen. Begitu dia masuk kelas pertama kali, itu kuliah listrik itu 4 SKS. Dosennya sudah meninggal. Dia cuma nulis di papan tulis, apakah listrik itu? Pergi aja, 4 SKS, 200 menit. Wah sudah, yang namanya kita mahasiswa kan suka sok tahu. Wah diskusi listrik itu apa, bikin definisi. Udah 200 menit datang lagi tuh. Pertama kali kuliah kelistrikan itu. Ahli listrik, paling ditakuti kalau kuliah listrik dia memang ahlinya.
Saya belajar sama dia. Selesai gitu, kemudian beliau bilang, sudah diskusinya. Sudah Pak. Gimana listrik menurut Anda? Oh, mahasiswa ngomong terus. Dibiarkan lagi sama dia. Udah gitu dia bilang, saya 26 tahun jadi dosen listrik. Sampai sekarang saya tidak tahu listrik itu apa. Iya. Ada guru besar saya itu, beliau itu guru besar paling hebat lah. Beliau ngajar kuantum mekanik itu. Waktu itu beliau cerita di kelas. Beliau itu berkesempatan untuk makan pagi dengan pemenang hadiah Nobel yang menemukan elektron. Dan itu kehormatan yang luar biasa. Jadi bisa makan pagi dengan orang yang memenangkan hadiah Nobel bidang elektron. Dan kemudian dia tanya, Anda itu hebat karena Anda sudah dapat hadiah Nobel pemenang menemukan elektron. Apa jawaban dia? Itu yang saya bingung katanya. Sampai sekarang saya tidak tahu elektron itu apa. Pemenang hadiah Nobel bidang elektron dikagumi oleh orang seluruh dunia sampai memenangkan hadiah Nobel. Ditanya, dia tuh nggak ngerti elektron itu. Makanya puncaknya ilmu itu sebetulnya nggak tahu apa-apa. Makanya orang yang mengklaim dirinya banyak tahu, sebetulnya dia itu nggak tahu apa-apa. Yang paling tinggi ilmunya saja mengatakan nggak tahu apa-apa. Makanya puncaknya belajar itu nggak tahu apa-apa. Apalagi saya sudah tahu Allah, sudah ketemu Allah. Waduh, itu tanda bahwa kamu belum kemana-mana. Allah tidak anggap satu titik gitu, yang ditemui oleh kamu di sebuah titik gitu. Bagaimana dia yang tak terbatas, kemudian dibatasi oleh pikiranmu sendiri. Tidak seperti itu. Baik ya, jadi hukum karma yang pertama adalah aksi reaksi. Lihat saya semuanya. Saya tanya, ingin bahagia enggak kita? Bahagia itu hanya bisa ditarik oleh bahagia. Dan bahagia tidak mungkin ditarik oleh sedih. Jadi kalau ingin bahagia, bahagialah sekarang. Kalau kamu sudah bahagia, maka kamu akan menarik semua hal yang membahagiakan. Syaratnya kamu bahagia. Karena hanya bahagia yang bisa menarik bahagia. Itu namanya tabur tuai. Itu sejenis aksi sama dengan min reaksi. Jadi aneh ingin bahagia, tapi yang dipikirkan masa lalu yang menyedihkan. Yang dibicarakan hal yang tidak menyenangkan. Yang dikeluhkan adalah hal yang tidak mau kejadian. Aneh enggak? Ini karena tidak mengerti mekanisme tabur tuai. Itu yang disebut dengan like attracts like. Yang serupa menarik yang serupa. Ada yang punya utang di sini? Sebenarnya saya malas nanya karena gak ditanya juga pasti pada punya utang. Cuman ini supaya kelihatan tanya jawab aja. Makanya saya tanya. Saya tahu sebetulnya gak usah acungkan tangan, pada punya utang. Terutama utang pada Allah. Itu yang tidak boleh dibawa mati. Kalau utang ke BRI, ke BCA gak apa-apa. Nanti juga yang dikejar yang hidup. Ada rumah sisa ntar juga disita, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi utang kepada Allah nggak bisa diwakilkan, harus dibayar oleh kamu. Tapi saya mau berbicara utang yang biasa, utang uang misalkan. Ada nggak sekarang kata utang di otak kita? Ada nggak? Selama kata utang ada di otakmu, selama itu yang akan datang adalah utang baru. Karena utang menarik utang. Banyak yang tidak percaya sama saya, dianggap main-main omongan saya ini. Padahal pikiran ini energi. Kalau energi itu getar
getaran. Kalau getaran frekuensi. Makanya setiap energi akan bisa menarik energi baru. Karena itu hukum tarik menarik. Ini sains, bukan ilmu nujum. Sekarang gimana caranya melunasi utang? Cara yang pertama mengganti kata utang di otak dengan keberlimpahan. Ganti dulu. Ganti kata utang di otakmu dengan keberlimpahan. Keberlimpahan akan menarik keberlimpahan. Kalau berlimpah utang lunas, tabungan nambah. Ini hukum tarik menarik. Makanya yang suka ngomong hidup adalah susah dan penuh perjuangan. Kalau di otakmu itu yang ada, maka susah akan menarik susah. Perjuangan akan menarik perjuangan. Jadi hidupnya itu selalu saja susah dan penuh perjuangan. Ingin teh manis saja, susah dan penuh perjuangan coba. Makanya mengubah nasib adalah mengubah pikiran. Makanya syarat pertamanya apa? Ganti kata susah dengan mudah. Pernah perjuangan ganti dengan menyenangkan. Coba ganti di otakmu dengan hidup itu mudah dan menyenangkan. Percaya sama saya, kalau sudah diganti kata di otaknya like attracts like. Itu namanya tabur tuai. Ini mekanisme semesta itu seperti itu. Cuman kita nggak ngerti, mengubah nasib malah kerja keras. Saya lihat itu ada di WA grup kita itu, pejuang subuh. Ya Allah. Siapa tuh orangnya? Pengen kenal saya itu. Pejuang subuh. Berarti dia subuh aja harus berjuang. Artinya bangun saja penuh perjuangan kan repot. Betul nggak? Hati-hati dengan kata-katamu. Like attracts like. Paham? Yang kedua, mekanisme karma bekerja itu adalah menurut aturan penciptaan. Siapa sang maha pencipta? Pikiran kita. Oleh karena itu maka kita harus ikut berpartisipasi dalam mengkreasi proses penciptaan yang baik. Itu yang disebut dengan mengubah nasib. Aturan karma yang ketiga adalah kerendahan hati. Karena apa? Perhatikan saya. Sepanjang kita menolak yang tidak kita inginkan, maka yang tidak diinginkan akan datang berulang-ulang sampai kita bisa menerimanya. Itu. Aturan yang keempat, karma ini ada sebagai proses edukasi untuk bimbingan agar kita bertumbuh. Bertumbuh berarti berubah. Siapa yang tumbuh? Yang tumbuh itu jiwa. Tumbuh apanya? Tumbuh kedewasaannya. Oleh karena itu maka pertumbuhan tubuh tidak dikategorikan sebagai sebuah pertumbuhan. Karena pertumbuhan itu sebenarnya adalah pertumbuhan jiwa. Karena tubuh itu nanti juga pada akhirnya akan selesai. Diganti tubuh yang baru. Tapi jiwa harus terus bertumbuh. Jadi biar kita hidup di tubuh mana, di tahun mana, di ruang waktu yang mana, sepanjang kita diberi tubuh, sepanjang itu pula jiwa kita akan bertumbuh. Kalau mau belajar. Karena banyak yang hidupnya sudah berulang kali di semesta ini tidak tumbuh kedewasaannya karena tidak mau belajar. Selanjutnya hukum karma itu punya aturan tanggung jawab. Apa artinya? Kita dididik oleh semesta untuk bertanggung jawab. Oleh karena itu sadari, kita tidak menanggung karma orang lain. Kita hanya menanggung karma kita sendiri. Oleh karena itu gak perlu usil, gak perlu komentar kepada apa yang dilakukan orang lain. Karena Anda tidak menanggung karma orang lain. Pakewuh yang kita lakukan selama ini, ya, ngomentari orang, menghakimi orang, karena kita tidak mengerti. Anda tidak pernah menanggung karma yang dilakukan oleh orang lain. Karena apa?
karma itu tidak perlu pakai Google Map untuk tahu alamat pembuatnya. Jadi tenang aja. Selanjutnya adalah fokus. Karena pikiran itu tidak bisa paralel, maka alangkah baiknya kalau kita selalu fokus kepada hal baik, supaya yang datang adalah hal baik. Karena begitu kita fokus pada hal buruk, apa yang terjadi? Pikiran menciptakan perasaan, perasaan menciptakan realita, realita yang buruk menciptakan pikiran buruk, menciptakan perasaan lebih buruk lagi, menciptakan realita yang lebih buruk, dan itu akan terperosok kita dalam lingkaran keburukan yang semakin dalam. Nah, kalau sudah paham itu, maka kita akan mulai bisa mengurangi sedikit penderitaan dalam kehidupan, karena mekanismenya sudah kita pahami. Oleh karena itu, yang pertama, pesan saya, perhatikan, kenyamanan adalah penjara untuk kebebasan dan musuh bagi pertumbuhan. Jadi orang yang senang dengan kenyamanan berarti sebetulnya dia sedang memenjarakan dirinya untuk tidak mengalami pertumbuhan. Karena kenyamanan adalah musuh bagi pertumbuhan. Jadi oleh karena itu kalau ingin tumbuh berarti kita harus keluar dari zona nyaman. Hati-hati keluar dari zona nyaman. Karena apa? Banyak yang tidak siap. Kenapa tidak siap? Tahu jawabannya? Kalian sudah terbiasa untuk nyaman ketika mendapatkan yang diinginkan. Dan langsung sesaat tidak nyaman ketika mendapatkan yang tidak diinginkan. Padahal pertumbuhan hanya akan terjadi saat kita mendapatkan yang tidak diinginkan. Ulangi. Pertumbuhan jiwa hanya akan terjadi justru saat kita mendapatkan yang tidak diinginkan. Jadi orang yang selalu siap menerima yang diinginkan saja berarti dia siap mati, karena jiwanya tidak akan tumbuh. Ketika kita melangkah maju menuju pertumbuhan, pilihannya cuman itu saja, daripada kita melangkah mundur ke tempat yang aman. Melangkah mundur ke tempat yang aman berarti kita membunuh diri kita. Melangkah maju ke tempat pertumbuhan berarti kita sedang mengizinkan kita tumbuh. Tetapi di tempat yang itu, di situ ada zona tidak nyaman. Tetapi itu tumbuh. Pilih mana? Pilih mana? Melangkah maju ke tempat yang tidak nyaman, tetapi ada pertumbuhan, atau melangkah mundur ke tempat yang aman, tetapi kita mati. Pilih mana? Bohong. Bohong. Yang terjadi nggak begitu. Begitu masuk zona tidak nyaman, ya pasti marah, benci, mengeluarkan kata-kata kotor, betul nggak? Menyalahkan orang, yang terjadi itu. Padahal disitulah justru ada pertumbuhan kalau kita mau masuk ke situ. Karena pertumbuhan hanya terjadi di zona tidak nyaman. Makanya pertanyaannya, mau melangkah maju ke zona tidak nyaman tapi tumbuh, atau melangkah mundur ke tempat yang aman tetapi tidak tumbuh? Pasti jawaban kamu yang kedua. Yang pertama maksud saya. Kenyataannya yang kedua, maksudnya begitu. Jadi sebetulnya gejolak-gejolak kehidupan itu, sesuatu yang tidak nyaman itu justru kalau dilihat dari kacamata semesta, itu cara semesta untuk menumbuhkan jiwa kita. Tapi setiap jiwa kita mau ditumbuhkan, kita tidak siap. Maaf ya, saya mau cerita sedikit.
Saya tidak akan mengalami hari ini kalau saya tidak hidup kemarin. Tuh. Jadi yang mengantarkan saya ke hari ini itu siapa sebetulnya? Masa lalu kan? Pertanyaan saya. Bukankah masa lalu itu berjasa yang mengantarkan kita ke masa kini? Terus apa yang buruk dengan masa lalu? Yang buruk itu kan penilaian kita. Yang buruk itu penilaian pikiran kita. Jadi yang mengantarkan kita ke hari ini adalah semua hal yang terjadi di masa lalu. Kalau begitu, bukankah masa lalu itu berjasa mengantarkan kita menjadi kita yang hari ini? Terus apa yang salah dengan masa lalu? Ada yang salah? Yang salah apa? Yang salah pikiran kita. Penilaian pikiran kita terhadap masa lalu. Karena pikiran kita masih terjebak oleh baik dan buruk. Itulah bahayanya pikiran. Oleh karena itu, manusia memerlukan 4 pelukan sehari untuk hidup. Memerlukan 8 pelukan sehari untuk kesehatan. Dan perlu 12 pelukan sehari untuk pertumbuhan. Empat nggak dapat. 8 komo. 12 mah apa lagi? Jadi ternyata 12 pelukan sehari itu membuat jiwa tumbuh. Jadi saya wajar kalau kalian gak tumbuh-tumbuh jiwanya, kurang pelukan. Pernah gak lihat pohon? Tapi dia itu tidak bebas. Tumbuh gak? Misalkan ruang kosongnya itu gak ada buat dia tumbuh. Karena apa? Di atas ada pohon lain, pinggir ada gawir, tanah, kan gitu. Pernah gak melihat pohon yang pertumbuhannya tersendat karena begitu banyak penghalang? Karena dia tidak bebas untuk tumbuh. Pernah lihat? Ya. Saya habis nanam kopi sama Kang Ujang di Jelekong, di Gawir. Nah, di taman kopi di sini, tapi di sini ada tanah. Kan saya nyuruh pegawai di sana, tolong ya dilingkari tanahnya supaya dia bisa bebas tumbuh. Jadi ternyata syarat untuk pertumbuhan itu harus ada kebebasan. Pohon saja kalau tidak ada kebebasan tidak tumbuh. Yuk kita sadari. Selama ini kita tidak sadar sering memenjarakan diri sendiri, bahkan memenjarakan orang lain supaya mengikuti pikiran sempit kita. Dan hati-hati, itu yang membuat kita tidak tumbuh. Pernah gak membatasi anak? Jangan begini, jangan begitu, jangan belajar ini, jangan belajar itu. Betul gak? Ya. Naik motor, jangan. Naik mobil, jangan. Bisa cilaka. Betul gak? Mau kerja, jangan. Bisa loba duit. Makin dikerangkeng, makin tidak tumbuh. Dan kita sering mengatasnamakan cinta kasih kepada orang lain ketika kita mengkerangkeng kebebasan orang lain dengan alasan cinta kasih, padahal kita sedang mematikan pertumbuhan orang lain. Itu yang disebut dengan intervensi terhadap karma. Makanya kita ini harus bisa memberikan ruang pada orang lain untuk melunasi karmanya. Jangan sampai kita intervensi.
Oleh karena itu maka kita tidak bisa berada dalam mode bertahan. Kita harus berada di mode pertumbuhan kalau ingin tumbuh. Nih saya tanya, ada nggak orang yang dalam kehidupan ini kedewasaannya nggak numbuh-numbuh? Ada kan? Tapi dia sibuk kan? Kenapa? Karena dia setiap saat bertahan di mode bertahan, tidak memasukkan dirinya di mode pertumbuhan. Mode bertahan berarti di zona nyaman. Mode pertumbuhan berarti di zona tidak nyaman. Jujur ya, pilih zona nyaman atau tidak nyaman? Semua pilih zona nyaman, tapi ingin tumbuh. Aneh nggak? Gitu. Ingin tumbuh tetapi memilih untuk ada di zona nyaman. Tahu artinya zona nyaman? Kita berada di situasi yang kita ingin. Dan kita melarang diri kita memasuki situasi yang tidak kita ingin. Itu. Makanya orang yang semacam itu tidak pernah bertambah pengalaman hidupnya. Tidak semua pertumbuhan itu perubahan. Seperti halnya tidak semua pergerakan itu kemajuan. Jadi jangan menganggap setiap perubahan itu adalah pertumbuhan. Belum tentu. Karena setiap pergerakan juga belum tentu kemajuan. Dan oleh karena itu, bagaimana siasatnya supaya setiap perubahan itu adalah pertumbuhan? Kan pohon bisa saja berubah, ya tak? Asalnya sudah bagus, tapi kemudian jadi layu, kan berubah juga. Dan itu bukan pertumbuhan. Setiap perubahan jangan dikategorikan pertumbuhan, karena setiap pergerakan juga belum tentu kemajuan. Jadi berarti pertumbuhan itu yang saya maksud adalah selalu linier atau kuadratis, mengarah kepada yang positif. Nah, nanti kita lihat ya, kita ukur, kita tumbuh apa tidak. Baik. Pertumbuh alam menunjukkan bahwa dengan pertumbuhan maka kecerdasan datang. Catat oleh kalian. Pertumbuhan itu adalah cara alam untuk membuat kita tambah cerdas. Setuju? Oke, kalau gitu saya ulang lagi. Memasuki zona tidak nyaman, pertumbuhan bukan? Pertumbuhan. Memasuki zona tidak zaman, ada masalah nggak di situ? Ada masalah. Begitu memasuki masalah, ada kesulitan nggak? Ada kesulitan. Bukankah di situ kecerdasan tumbuh? Saya mau tanya sekarang kalau gitu, mau cerdas? Mau cerdas? Nah, syarat cerdas itu harus membiarkan diri kita di mode pertumbuhan. Berarti kalau mengizinkan diri kita di mode pertumbuhan, izinkan kita berada di zona yang tidak nyaman. Kan di situ ada masalah dan kesulitan. Di situ cara semesta menumbuhkan kita. Sekarang saya tanya lagi. Faktanya, kita kan ingin bertahan di zona nyaman. Tapi kalau ditanya ingin cerdas, ingin. Itu yang menyebabkan kecerdasan kita stagnan, tidak naik-naik. Karena antara keinginan dengan fakta berbeda. Jadi alam ini mengajak kita untuk bertumbuh supaya kita cerdas. Karena kecerdasan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas kita ketika kita menemukan rasa sakit. Ngerti? Gini saya kasih tahu, sederhana. Pernah ada cerita tabung gas meledak? Oke. Kenapa? Ruangnya sempit. Ledakan di ruang sempit sangat berbahaya. Makanya tim gegana dari Polri kalau menemukan bom yang mau diledakkan oleh teroris, karena oleh tim gegana dibawa dulu ke tempat yang lapang. Diledakkan juga.
Sama seperti yang diledakkan oleh teroris. Cuma teroris meledakannya di ruang sempit supaya timbul kerusakan. Tim Gegana Polri juga sama meledakkan bom dengan ledakan yang sama. Cuma diledakannya di ruang yang kosong. Ternyata di ruang kosong yang luas tanpa batas, ledakan sama sekali tidak berbahaya. Jadi kalau begitu yang bahaya itu apa? Ledakannya atau ruang sempitnya? Jawab. Nih. Ringan gak ini? Ringan gak ini? Ringan. Sekarang taruh tangan kita di sini, letakkan ini di sini. 5 menit, gak apa-apa. 10 menit, belum apa-apa. 10 jam? 10 hari? 10 bulan? Jadi masalah kita tuh apa sebetulnya? Apakah masalahnya itu adalah besarnya masa air ini? Atau kelamaan kita memegangnya? Pintar kalian itu. Jadi yang membuat kita menderita itu sebetulnya bukan masalah. Lila teuing nyepengna. Masalah sudah berlalu 10 tahun yang lalu. Tiap ngobrol eta deui. Tiap ngobrol eta deui. Padahal kejadiannya sudah 10 tahun yang lalu. Jadi sebetulnya masalah besar kita itu bukan masalahnya, tetapi kita menggenggamnya terlalu lama. Tiap ngobrol teh balik deui kadinya. Eueuh nu anyar. Tiap ngobrol balik deui, makana mending cicing. Sebetulnya masalahnya bukan berapa masa air ini, tetapi berapa lama Anda menggenggamnya. Sebetulnya kalau digenggamnya sebentar kan gak masalah. Pernah lihat gak orang yang angkat besi? 180 kilo. Ditarik. Gas tepuk tangan mah. Ragrageun deui. Gak jadi masalah. Padahal 180 kilo. Betul gak? Iya. Pernah lihat angkat besi? Ditarik. Tepuk tangan ragrageun. Sampai tepuk tangan aja ragrag juara. 180 kilo enggak bahaya. Ternyata 180 enggak bahaya kalau sebentar megangnya. Iya ngan salah sakilo setengah kilo. Lila teuing nyepengna bahaya. Makanya itulah kita sering mengizinkan kita tuh balik deui ke masa lalu, balik deui ke masa lalu. Karena kita sendiri yang memegangnya terlalu lama. Itulah sumber penderitaan kita. Sekaligus sumber neraka kita. Mengingat masa lalu itu penting. Bagus. Kalau itu ilmu. Tapi kalau mengingat kejadian yang sudah berlalu dan itu menyedihkan. Gak penting amat. Karena itu akan membuat kita selalu sakit. Ulangi. Ingin cerdas? Ingin. Caranya izinkan diri kita berada di zona tidak nyaman. Supaya apa? Supaya tumbuh. Di zona tidak nyaman ada masalah? Banyak. Kesulitan? Ada. Bukankah dulu waktu di sekolah kalian jadi pintar karena kebanyakan mengerjakan soal? Masih ingat kan? Kalian sudah belajar matematika, kan sama guru matematika dikasih soal, 100 soal. Ketika mengerjakan soal jadi mulai pinter kan? Soal itu apa? Kan soal itu masalah. Makin dibanyakin masalahnya, itu adalah cinta kasih guru pada siswa, supaya siswanya cerdas. Jadi cara semesta menyayangi kita itu dibanyakin masalahnya, kalau kamu mau. Makanya izinkan dirimu di zona tidak nyaman supaya tumbuh, kan disitulah masalah ada. Cerdas bukan? Nah, awas ini dicatat sama semesta. Selesai dari sini kalian pulang ke rumah langsung diproses.
Saya doakan ya. Awas, yang doa saya ini. Saya doakan kalian cerdas. Ya kan? Berarti doa saya kalian setelah ini masuk zona tidak nyaman. Ingat itu. Ketika masuk zona tidak nyaman, ingat saya. Oh, ini sedang dicerdaskan oleh semesta. Ingat itu, sadar, sedang dicerdaskan. Itu cinta kasih semesta. Gak ada yang buruk. Gak ada yang buruk. Nah, begitu cerdas, apa yang terjadi? Kapasitas kita untuk menampung rasa sakit itu menjadi besar. Akibatnya apa? Rasa sakit menjadi tidak bahaya dan tidak menyakitkan karena kapasitasnya besar. Jadi ledakan hanya berbahaya kalau ruangnya sempit. Makanya dalam fisika proses meledaknya sesuatu disebut proses isohorik. Nah, isohorik itu artinya apa? Volume konstan. Suatu proses yang berlangsung di mana volumenya konstan itu namanya isohorik. Perhatikan. Ruang bakar mesin mobil itu tidak pernah membesar. Begitu ada bensin dikompresi di ruang bakar karena prosesnya isohorik, ledakannya luar biasa. Itu yang menyebabkan ya piston terdorong dan memutarkan ban. Pernah dengar nggak? Ada truk di jalan tol meledak bannya. Pernah? Kenapa? Dia bergesekan terus dengan jalan. Terjadi transformasi kalor dari jalan ke ban. Kemudian terjadi peningkatan tekanan. Sementara volume ban kan tetap. Disitulah terjadi ledakan. Jadi ledakan itu terjadi karena apa? Energi terus bertambah, volume tidak bertambah. Jadi itulah terjadi ledakan. Gelo, depresi, stres, akibat apa? Masalah tambah banyak, kapasitas untuk menampungnya tidak pernah berubah. Ngaji ente, belajar kesadaran tidak, akibatnya apa? Pengetahuan eta-eta keneh, ari masalah tambah loba, kapasitas tidak bertambah, cerdas mah komo teu nambah. Apa yang terjadi? Ya udah, gelo. Jadi sebetulnya gelo itu akibat dari kapasitas tidak pernah bertambah. Jadi sebetulnya yang menyebabkan orang depresi itu sebetulnya bukan masalahnya. Kapasitas dia untuk menampung masalah tidak berubah. Itu sebetulnya. Itulah pentingnya kita ketemu seperti ini, belajar tentang kesadaran. Setiap ketemu saya kapasitas ditambah. Begitu ada masalah gak kerasa karena kapasitas nambah terus. Bayangkan masalah tambah banyak, kapasitas tidak dirubah. Terjadi proses isohorik, ledakan tidak bisa dihindarkan lagi. Sedikit nih pakai fisika. Kalau ditanya, kenapa meledak? Isohorik. Gitu, kan keren kan? Volume tetap, ya kan? Volume otak tetap, pengetahuan tetap, kan gitu. HT tetap, tidak lapang. Ledakan tidak bisa dihindari. Gelo. Karena apa? Karena di situ kita membatasi diri. Makanya orang-orang yang selalu meluaskan kapasitas dirinya, menambah pengetahuan, meningkatkan kesadaran, meluaskan dada, memaafkan, sebenarnya dia sedang meningkatkan kapasitas diri. Apapun yang terjadi nggak terasa. Paham ya? Oke. Jadi ledakan bahaya apa tidak? Bahaya tidak? Tidak bahaya kalau ruangnya tanpa batas. Ledakan sekecil apapun menjadi bahaya kalau ruangnya tidak berubah atau isohorik atau volumenya tetap. Jadi ketemu saya untuk apa? Meningkatkan kapasitas, meningkatkan volume. Ya? Oke. Makanya hanya dengan tingkat kecerdasan yang tinggi, penderitaan akan mencapai titik tertinggi. Ulangi.
Hanya dengan tingkat kecerdasan yang tinggi, penderitaan mencapai titik yang tertinggi. Jadi rupanya penderitaan yang hebat itu tugas utamanya diutus ke semesta ini untuk meningkatkan kita sampai mencapai kecerdasan yang tertinggi. Makanya kalau orang yang sudah sampai di sini kesadarannya, oh ternyata makin banyak penderitaan, sebetulnya peluang untuk meningkatkan kecerdasan diri pada tingkat tertinggi makin besar. Kapasitas kita untuk meningkatkan volume ruang kita semakin besar. Makanya cuman ada 2 hukum besar dalam kehidupan. Yang pertama pertumbuhan, yang kedua adalah kemerosotan. Cuma 2 aja. Tumbuh atau merosot, cuma 2 aja. Karena sesuatu yang tidak tumbuh pasti lama-kelamaan akan mati. Oleh karena itu maka pertumbuhan adalah satu-satunya saksi dalam kehidupan. Jadi ciri orang hidup adalah tumbuh. Banyak gak orang hidup tapi tidak tumbuh? Enggak hidup. Pertumbuhan adalah satu-satunya saksi di kehidupan. Karena ciri hidup itu tumbuh. Jadi kalau kita hidup tidak tumbuh sama dengan tidak hidup. Oke. Sekarang kita ukur. Apakah kebijaksanaan kita tumbuh? Gimana cara ngukurnya? Gampang. Ketika sifat jahat kita mereda. Jangan buru-buru mengatakan saya sudah mencapai kebijaksanaan, jahat keneh mah. Kalau kejahatan sudah mereda, itu tandanya kebijaksanaan sudah tumbuh. Itu indikatornya. Kejahatan itu berarti merugikan diri sendiri dan orang lain. Setiap pertumbuhan itu mengandung kuman kebahagiaan. Ternyata pertumbuhan itu bukan sekedar meningkatkan kecerdasan, tetapi meningkatkan kebahagiaan. Oleh karena itu bagi orang yang sudah sadar, kerusakan sebagai sesuatu yang indah dan ekspresi kehidupan yang kaya sebagai pertumbuhan. Jadi gak usah khawatir. Kalau di semesta ada kerusakan, justru kerusakan itu bagi orang yang sadar sesuatu yang indah, ekspresi kehidupan yang kaya sebagai pertumbuhan. Masih ingat ya, kenapa Jepang itu menjadi negara maju? Kan gara-gara dirusak oleh sekutu. Dibom Hiroshima dan Nagasaki, hancur seluruh infrastruktur di Jepang saat itu yang menyebabkan Jepang tumbuh pesat karena ada kerusakan. Jadi kerusakan bagi orang yang sadar itu indah. Kerusakan bagi orang yang sadar ekspresi kehidupan. Karena di situ kaya dengan pertumbuhan. Jadi kalau saya jelaskan seperti ini, ternyata semua hal di kehidupan ini ternyata baik-baik saja. Kalau kita tahu ilmunya, menjadi tidak baik itu gara-gara kita tidak punya ilmunya, itu aja sebetulnya. Makanya alam semesta diciptakan sedemikian luar biasa. Ada keunikan, ada perbedaan. Wajah kita diciptakan berbeda, betul? Kita disebut berbangsa-bangsa. Maka di Quran dikatakan kita diciptakan berbeda, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Kan tujuannya satu, lita'arofu, untuk saling mengarifi, untuk saling mengenal, bukan saling menyamakan. Oleh karena itu maka perbedaan adalah alasan perayaan dan pertumbuhan, bukan alasan kehancuran. Karena justru kehancuran itu ketika kita menolak perbedaan. Indah bukan? Luar biasa. Kita tahu bahwa penuaan tidak hanya berarti pelapukan, tetapi juga pertumbuhan kalau jiwanya tumbuh. Tetapi penuaan akan disebut pelapukan kalau jiwanya tidak tumbuh. Ada nggak orang menua lapuk?
Ada? Banyak. Jadi penuaannya itu hanya terjadi proses pelapukan. Karena apa? Tubuhnya betul menua, tubuhnya betul makin lemah, tubuhnya betul makin hancur, tetapi tidak diiringi oleh pertumbuhan kedewasaan dari jiwanya. Oleh karena itu, pertumbuhan pribadi bukanlah masalah mempelajari informasi, tetapi melupakan batas-batas yang lama. Jadi kalau ingin tumbuh, lupakan batas-batas lama kita. Tidak cukup hanya mempelajari informasi baru. Karena sebanyak apapun informasi baru yang kita terima, kalau batas-batas lama tidak kita hancurkan, maka kita tidak akan tumbuh. Jadi yang mengerem pertumbuhan itu adalah batas-batas lama, yaitu pikiran jadul, pikiran yang selalu tertarik ke masa lalu. Hidup adalah proses yang berkelanjutan untuk memilih antara keamanan dan risiko. Pilih mana? Kalau saya kasih pilihan, hidup adalah proses yang berkelanjutan untuk memilih. Kalau disuruh memilih oleh saya, keamanan atau risiko, pilih mana? Pilih keamanan atau risiko? Pintar kalian kalau memilih di sini mah. Pasti milih risiko. Karena ada bocorannya tuh dalam kurung. Kalau pilih keamanan karena takut dan membutuhkan pertahanan. Kalau memilih risiko demi kemajuan dan pertumbuhan. Karena di risiko ada pertumbuhan, kalian pilih risiko. Padahal faktanya lebih memilih keamanan. Betul apa tidak? Iya. Padahal ketika memilih keamanan, justru di situ karena ada takut. Karena kita justru akan defensif, bertahan. Bertahan di zona nyaman justru membuat kita gitu-gitu saja, tidak layak untuk dihidupi. Tetapi ketika kita mengambil resiko, maka di situ ada kemajuan. Ketika mengambil resiko, di situ ada pertumbuhan. Pertumbuhan meningkatkan kecerdasan, kecerdasan meningkatkan kapasitas. Sebesar apapun rasa sakit, kalau kapasitasnya luas tidak terasa sakit. Inilah sebetulnya yang harus kita pelajari di kajian-kajian. Kadang kebanyakan, mohon maaf, kajian itu lebih banyak standar, tidak meningkatkan kesadaran. Ya kan? Pokoknya lakukan ini, nanti di akhirat dapat surga. Jangan lakukan ini, karena di akhirat nanti dapat neraka. Gitu saja. Padahal surga dan neraka itu di sini, saat ini, sekarang. Kita tidak akan dapat surga di masa depan kalau hari ini kita menciptakan neraka. Tidak mungkin ujug-ujug. Neraka hanya menghasilkan neraka. Surga hanya menarik surga. Tidak mungkin neraka menarik surga. Surga juga tidak mungkin menarik neraka. Karena hukum tabur tuai. Itu mekanisme semesta bekerja seperti itu. Sebanding. Oke? Oleh karena itu maka kesalahan abadi dari umat manusia adalah menetapkan cita-cita yang ingin dia capai dan dapat dia capai. Ulangi. Kesalahan abadi umat manusia adalah menetapkan cita-cita yang dapat dicapai. Itu kesalahan abadi semua manusia. Karena ini di zona nyaman. Kalau tidak mau melakukan kesalahan mulai sekarang, bikin cita-cita yang sulit dicapai. Maka di situ ada kata-kata bermimpi setinggi langit. Gini, saya tidak mau berisiko. Ya sudah, saya jualan gehu pinggir jalan. Berapa potong? 10 potong. Untungnya berapa? 1 gehu untungnya 500. 10 potong dapat 5.000. Karena takut risiko, kalaupun tidak laku dijual, maka gehu akan saya makan. Betul? Jadi pertama, kalaupun laku dijual, untungnya cuman
5.000. Kalau nggak laku dijual, jadi kenyang. Besok nggak punya modal lagi. Mau gitu terus. Makanya nggak maju-maju, gitu aja terus. Karena apa? Dia hanya menetapkan cita-cita yang dapat dia capai. Maaf ya, saya tinggal di kampung, jauh. Kalau yang pernah ke kampung saya jauh sekali, jalannya berkelok-kelok. Sekarang sudah ada jalan aspal. Dulu itu jalan ke kampung saya itu ya batunya segede-gede kepala saya. Yang lewat situ cuma truk saja. Saya mohon maaf dari kecil menetapkan cita-cita yang tidak bisa dicapai. Artinya cita-cita yang besar. Bukan tidak bisa dicapai, cita-cita yang besar. Saya ingin sekolah, padahal orang tua tidak punya biaya. Ya kan? Saya ingin hidup seperti yang saya impikan. Padahal saat itu kalau melihat ukuran boro-boro buat sekolah, buat ongkos pergi ke kota aja tidak bisa, tidak ada. Nah kalau kita selalu menetapkan sesuatu berdasarkan ukuran kita, maka disitulah kita akan mati. Coba tetapkan sesuatu berdasarkan ukuran Allah. Kemarin Mbak Uki bikin pengumuman. Saldo untuk pembangunan Jelekong alhamdulillah sekarang min 35 juta. Itu di rekening saya. Kalau di rekening Allah kan tak terbatas. Maka saya bilang pembangunan Jelekong jalan terus. Karena saya tidak berpatokan pada saldo rekening saya. Saya menggunakan saldo rekeningnya Allah. Insya Allah ada rezekinya. Itulah namanya kita keluar dari kesalahan abadi kita. Karena kesalahan abadi umat manusia itu satu, menetapkan cita-cita yang dapat dicapai. Mengukur sesuai dengan ukuran kita. Sekarang cobalah mengukur sesuatu dengan keberlimpahan Tuhan. Kalau Allah mau pasti bisa. Minggu depan umrah ya. Nah gitu bagus. Langsung aja iya. Gak usah lihat saldo. Kalau saya bulan depan umroh ya. Sebentar. Lihat saldo 1.500. Ya pasti mengatakan, wah boro-boro buat umroh kan begitu. Karena kau mengukur, membuat cita-cita hanya yang dapat dicapai. Dicapai oleh uangmu yang 1.500. Bukan umroh. Betul gak? Iya, beli kopi aja gak cukup. Kopi kapal api berapa satu bungkus? Hah? Ya paling cukup buat ngopi. Itu juga gak boleh duduk. Gitu. Baik. Jadi kegembiraan hidup itu terdiri dari satu, latihan energi. Kita terus ya melatih agar energi kita berlimpah. Yang kedua, melatih diri agar tumbuh berkelanjutan. Yang ketiga, gak apa-apa perubahannya konstan, tapi terus ada perubahan. Yang keempat, ya kita setiap saat mengalami pengalaman baru. Maka dengan melakoni semua itu kesadaran besar datang perlahan, walaupun sepotong demi sepotong. Kesadaran besar akan datang perlahan. Jalan pertumbuhan spiritual adalah jalan belajar sepanjang hayat. Itu yang saya bilang tadi. Jangan khawatir karena jiwa kita abadi. Begitu sadar kalau saya adalah jiwa, maka gak usah takut kematian, gak usah takut kehidupan. Karena saya tidak pernah mati, yang mati cuma tubuh saya. Dan mati itu saat tubuh diganti saja dengan tubuh yang baru. Untuk memiliki kendaraan yang lebih hebat. Itu aja kok. Jadi kenapa takut mati? Kan cuma diganti aja. Justru ketika kita diganti malah kita bersyukur. Karena diganti dengan tubuh yang akan melanjutkan perjalanan jiwa lebih keren lagi. Kan begitu. Nggak usah takut.
Oleh karena itu maka pertanyaan saya dari awal tadi, apakah manusia itu adalah tubuh yang diberi jiwa atau jiwa yang difasilitasi oleh tubuh? Kalian sudah bisa menjawab kan? Manusia adalah jiwa yang difasilitasi tubuh. Oleh karena itu saya bukan tubuh, saya adalah jiwa. Saya tidak mati, saya abadi, seabadi Allah. Gitu. Paham ya? Nah, dengan prinsip yang semacam ini itu penting membuat kita menjadi ludeng dalam kehidupan ini. Pengalaman kekuatan spiritual pada dasarnya menyenangkan. Jadi sebetulnya untuk menumbuhkan spiritual itu memang ya kita akan dipertemukan dengan pengalaman-pengalaman dunia yang kelihatannya dalam tanda kutip itu adalah penderitaan. Tetapi itu untuk pertumbuhan. Jadi ada kalanya Tuhan menenangkan badai. Ada kalanya Dia membiarkan badai mengamuk. Dan Dia pun menenangkan kita. Jadi ada kalanya Tuhan harus menenangkan badai. Ada kalanya. Tapi ada kalanya Tuhan pun membiarkan badai mengamuk. Tetapi Tuhan menenangkan badai atau Tuhan membiarkan badai, percayalah Dia akan datang untuk menenangkan kita. Karena tidak pernah Tuhan itu gak tanggung jawab. Setiap Tuhan ngasih badai, Dia mendampingi kita untuk selalu mengarungi badai itu. Jadi Tuhan mau begitu ya. Ketika kita dibiarkan badai menempa kita, Dia mendampingi kita. Selalu dihadirkan tangan-tangan Dia untuk menenangkan kita. Percayalah pada saya. Jadi Allah dapat memberikan limpahan berkat justru di tengah ancaman badai kemalangan. Jadi limpahan berkah itu tidak pernah diberikan di tengah kenyamanan, tapi di tengah ancaman badai kemalangan. Di situ limpahan berkah diturunkan. Allah tidak menjanjikan perjalanan yang tenang, tetapi pendaratan yang aman. Itu yang dijanjikan. Jadi kalau kita naik pesawat, ya, pilot tidak menjanjikan perjalanannya tenang. Karena pilot tidak bisa mengendalikan alam. Tapi keahlian pilot dijamin dia akan melakukan pendaratan yang aman. Itulah Tuhan. Tidak pernah menjanjikan perjalanan yang tenang, tetapi beliau menjanjikan pendaratan yang aman. Asal bersama Allah, sehebat apapun perjalanan kita, insya Allah kita akan mendarat dengan aman. Asal bersama Allah. Jadi mana yang bagus? Membangun tembok atau membangun jembatan? Tembok atau jembatan? Pasti kalian pinter pilih jembatan. Diajak bikin jembatan di Jelekong pada ngilang. Karena membangun tembok itu gak ada risiko. Tapi membangun jembatan berisiko. Apalagi ketika sungai yang mau dibangun deras arusnya. Betul? Curam. Risikonya besar. Membangun tembok gampang. Betul? Hanya meletakkan bata di tempat yang aman. Tetapi membangun jembatan pasti di situ ada tantangan. Kalian sudah mengatakan pada saya, membangun tembok atau jembatan? Tadi memilih jembatan. Saya aminkan. Amin. Rasakan nanti. Kan itu pilihanmu. Tapi di situ ada pertumbuhan. Coba, membangun tembok mikir enggak? Enggak banyak mikir. Tinggal letakkan bata, aduk. Bata, aduk. Cuma gitu aja. Membangun jembatan mikir. Gimana caranya membangun pondasi air deras? Mikir. Gimana caranya membuat cakar ayam tetapi harus kering sementara air deras? Mikir. Pikir. Gimana membangun tiang-tiang penyangga yang kuat? Mikir. Mikir. Saya bikin jembatan pendek aja di Jelekong, mikir. Kenapa saya tiap sore datang ke sana? Mikir. Dan saya senang kalau mikir.
Makanya dulu waktu saya bangun ini, kalau kalian tahu, bagian atas tuh lihat ke atas, nanti selesai ngaji lihat. Tidak ada kayu di atas. Semuanya besi beton. Semuanya beton. Lihat itu. Ya. Jadi semua di atas itu ya, penyangganya beton semua, enggak pakai kayu. Bingung dulu tukang kerja. Saya bilang, pokoknya Sabtu kamu gajian. Jadi enggak jadi urusan saya, bukan urusan kamu. Belum pernah Pak, katanya bikin suhunan pakai beton sadayana. Ya pernah di sini sama saya. Makanya lihat ke atas itu, tidak ada di sana kayu, semuanya beton. Ya semua beton. Nanti kalian lihat tuh ke atas. Itu cara saya membangun. Jadi saya akan tidak ada tubuh saya, maksud saya, ya jiwa saya tetap ada. 1000 tahun setelah saya kehilangan tubuh, masjid ini harus tetap kokoh. Ini semua tiang-tiang ini, saya dulu menggunakan besi 16 uril. 16, bukan besi yang dikurang-kurang, bukan. Ini tiangnya semua begitu. Saya punya uang 300 juta dulu hanya cukup buat pondasi. Dulu. Banyak dulu yang kalau rapat banyak orangnya. Kalau ngebangun hilang semua. Kalau rapat banyak. Kayaknya kemarin saya sayembara, setuju mana nama-nama? Semua kalian ribut. Saya sebenarnya cuma menguji kalian. Apa artinya nama kalau nggak ada yang mau diberi nama? Sebenarnya saya cuma nguji aja, ribut soal nama. Padahal saya cuma memancing aja. Ada nggak yang sadar? Apa artinya nama kalau tidak ada yang diberi nama? Wah semua nama ini bagus, nama ini. Lah kalau tempatnya nggak bagus, buat apa nama bagus? Ngerti maksud saya? Saya nguji gitu aja nggak pada lulus kalian itu. Semua ribut soal nama. Padahal saya cuman ingin tahu kontribusi kalian untuk membangun yang mau diberi nama sejauh mana. Ngasih nama gampang. Kan kalian tuh enak aja. Begitu datang ke dunia udah utuh beri nama oleh kamu. Betul gak? Gitu kan? Gak pernah memikirkan gimana Allah menciptakan tubuh itu di rahim orang tua kita. Betul? Coba setetes air menjadi segumpal darah, segumpal daging terus. Bagaimana pembelahan sel terjadi? Ruwetnya kayak apa? Jelas gue. Udah sempurna. Tinggal ngasih nama. Kan gitu? Iya. Betul? Iya. Begitu datang barangnya kayak gini, kasih nama Firman. Gampang merengaran mah. Cocok nggak nama itu dengan barangnya? Itu masalahnya. Betul nggak? Iya. Jadi lebih penting mana? Nama atau yang mau diberi nama? Wujudkan dulu yang mau diberi nama. Makanya Allah mah tidak pernah ikut campur ngasih nama. Allah hanya menciptakan yang mau diberi nama. Bahkan dirinya sendiri tidak tahu namanya apa. Allah tuh kalau ditanya sampai sekarang tidak tahu namanya siapa. Oh yang ngasih nama kamu juga. Betul? Luar biasa ya. Jadi pilih tembok atau jembatan? Oh, bagus. Awas, amin ya. Jadi kita dapat meraih jauh lebih banyak saat 1 jam bersama Allah daripada seumur hidup tanpa Allah. Ini saya kasih tahu. Bagaimana kecerdasan itu terbangun. Bagaimana pertumbuhan itu terbangun. Tidak usah 1 hari bersama Allah. 1 jam saja sadar bahwa Allah ada dalam dirimu. Maka tidak ada yang bisa kau tolak. Di situ pertumbuhan akan terjadi. Jadi 1 jam saja bersama Allah lebih bagus daripada seumur hidup tanpa Dia. Jadi orang-orang yang menderita dalam hidup dan menolak segala sesuatu yang tidak dia ingin terjadi karena seumur hidup tidak bersama Allah. Cuma nyebut-nyebut namanya tetapi tidak bersamanya. Sok latihan 1 jam saja bersama Allah. 1 jam saja bersama Allah. Gak usah seumur hidup. Kecerdasanmu akan meningkat, pertumbuhan terjadi. Karena kesadaran akan muncul.
Jadi kita tidak akan mencapai garis finish bila kita tidak meninggalkan garis start. Betul? Betul? Di mana sekarang posisi kita? Kita tidak akan mencapai garis finish bila kita tidak meninggalkan garis start. Pertanyaan saya, di mana kita sekarang? Start pun belum mulai. Bagaimana kita bisa mencapai garis finish? Start juga belum mulai. Kenapa? Sieun, takut, pengen di zona nyaman. Karena orang yang mau mulai start berarti dia sudah siap meninggalkan zona nyaman. Orang kalau balap lari, ikutan balap lari kan mulainya start. Kalau dia sudah start berarti sudah mengizinkan dirinya lari, bukan? Orang yang takut keseleo, takut kalah, takut keringatan. Betul nggak? Malu ditonton orang, start pun belum mulai. Saya cuma khawatir aja, kalian itu start aja belum. Bagaimana mencapai garis finish? Sedang orang yang mencapai garis finish hanya orang yang sudah meninggalkan start saat ini. Jadi saya sampaikan selamat untuk yang berani memulai start sekarang. Dan kalian yang hadir di tempat ini kan orang-orang yang berani mendengarkan kajian saya. Karena kajian saya itu sangat berbahaya. Bahayanya apa? Karena kajian saya akan mengubah kalian menjadi cerdas. Sekaligus waras. Jadi ya, doa adalah alat yang tak terlihat yang berguna bagi dunia yang tidak terlihat. Tapi doa yang saya maksud bukan mengatur Tuhan supaya Tuhan mengikuti keinginan kita. Doa yang saya maksud adalah menyertakan Tuhan, mengundang Tuhan, menyadari kehadiran setiap saat. Sehingga ya, doa ini walaupun tidak terlihat tetapi berguna bagi dunia yang terlihat. Harapkanlah hal-hal yang besar dari Tuhan, usahakanlah hal-hal besar bagi Tuhan. Ada tulisan yang bagus tuh kemarin, sahabat kita mengirim tulisan itu. Kalau bagus tuh biasanya berkesan walaupun cuma sekali saya baca. Orang yang sadar, dia tahu bahwa Tuhan sudah memberi segalanya. Tapi begitu sadarnya, apa yang diberikan Tuhan kepada dia ditinggalkan dan dia hanya memilih Tuhan. Apa maksud saya? Orang yang sadar sesadar-sadarnya kalau Tuhan sudah memberikan segalanya. Tetapi dia tidak berfokus pada apa yang diberikan Tuhan padanya. Malah dia meninggalkan semua pemberian Tuhan demi untuk memilih Tuhan. Bahasanya saya tidak tahu kemarin seperti apa, tapi itu yang tertangkap oleh saya. Makanya hati-hati jangan melekat pada yang diberikan Tuhan sehingga kita lupa pada yang memberinya. Makanya tetap kejar yang memberinya, maka pemberian tidak akan pernah berhenti sepanjang kita tidak melekat pada yang diberikannya. Oleh karena itu, jangan minta kepada Tuhan apa yang menurut kita baik, tapi mintalah kepadanya yang menurut Dia baik bagi kita. Sekali lagi, jangan meminta kepada Tuhan apa yang menurut kita baik, tetapi mintalah kepadanya yang menurut Dia baik bagi kita. Karena yang menurut kita baik bagi kita belum tentu baik menurut Tuhan bagi kita. Karena Dia lebih tahu tentang kita daripada kita sendiri. Siap bertumbuh? Siap keluar dari zona nyaman? Siap sabar menghadapi semua keadaan? Oke. Saya doakan semoga jembatan yang kalian bangun kokoh. Semoga semua tantangan hidup yang datang kepada kalian jadikan peluang untuk mendewasakan diri kalian. Sekarang pandanglah dalam hidup ini ternyata tidak ada satu keburukan. Semua baik-baik saja. Kalau pikiran kita sudah baik. Baik dan buruk
hanyalah kegagalan kita dalam menilai. Itu adalah karena kita masih dikendalikan oleh diri palsu kita, pikiran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.